Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Saat ini kita mau ibadah online. Mari kita siapkan hati kita mau angkat hati kita untuk menyembah Tuhan. Hari ini kiranya Tuhan yang berbicara pada masing-masing kita lewat kebenaran firman. Kita mau angkat satu pujian, bila ku hitung-hitung. Ku hitung-hitung ya Tuhan, bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terukur, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku buat kasih setia-Mu, ya Allah Kau Bapakku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapakku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terukur, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku buat kasih setia-Mu, ya Allah Kau Bapakku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapakku. Dengan apa
ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Oh, dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa kami balas ya Bapa? Apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Mari kita semua angkat pujian sembah kita kepada Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami sembah Engkau, ya Allah Bapa kami yang kami tinggikan. Terima kasih. Haleluya. 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 Banyak musim-musim hidup kami yang telah kami lewati Bapa, tak pernah Engkau sedikit pun meninggalkan kami. Tak terukur kebaikan-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Ya Bapa kami bersyukur, kami mengucap syukur buat segala yang baik dalam hidup kami. Sempurna pemeliharaan-Mu. Haleluya.
tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tapi kami satu hal percaya dan kami mengalami banyak pertolongan dan pemeliharaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Bapa buat setiap situasi yang terjadi dalam hidup kami. Satu hal Tuhan, baik itu buruk ataupun yang baik, itu semua mendatangkan kebaikan supaya kami lekat padamu. Biar bawa kami Tuhan semakin mencintai dan mengasihi-Mu lebih dari segalanya Bapa. Bawa kami Tuhan untuk lebih takut akan Engkau. Tuhan, ajar kami setia, ajar kami tetap menggiring Engkau dalam segala situasi Bapa. Kami mau didewasakan oleh Engkau. Tolong kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Kami mau bawa Tuhan hati yang mengucap syukur, hati yang berterima kasih kepada Engkau pemelihara hidup kami. Kami mulai ibadah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur buat segalanya Tuhan. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku ini. Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati curam gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke
cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Oh, jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman. Kita mau angkat satu lagu Tarik Aku Dekat Padamu. Biar firman Tuhan siang hari ini menjadi suara Tuhan bagi masing-masing kita. Supaya kita semakin takut akan dirinya. Kita akan semakin mengasihi dirinya lebih dari segala. Tarik aku Tuhan. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang Kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencana-Mu. Aku rela lakukan semua yang Kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanku, beli kesayangan-Mu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan pada hari datang-Mu
jadikan berharga di hadapan-Mu, milik kesayangan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan pada hari datang-Mu. Kau muliakan aku, tertanam di saya persilahkan kepada hamba-Nya. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapan-Mu, milik kesayangan-Mu. Sungguh siapakah, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, jadi bejana keindahan pada hari datang-Mu. Kau muliakan aku, tertanam di kerajaan-Mu pada hari datang-Mu. Pada hari datang-Mu, Kau muliakan aku, tertanam di kerajaan-Mu, tertanam di kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, tertanam di kerajaan-Mu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, tiba saatnya kami membuka hati pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan sendiri yang berkata-kata dan berbicara kepada setiap kami. Jadikan hamba-Mu juru bicara yang menyampaikan pesan dari Bapa di surga. Biar setiap perkataannya keluar dari mulut-Mu sendiri. Roh Kudus yang mengambil alih. Dan kami butuh Tuhan kebenaran firman-Mu yang akan mengubah dan memberkati kami pagi ini. Hamba serahkan pemberitaan ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan saat ini, maka kami ibadah tidak dilakukan secara onsite tapi secara online. Kami berharap Bapak Ibu tetap menjaga kesehatan dimanapun berada, tetap mengenakan masker karena pandemi ini masih belum berakhir. Ini sudah 2 tahun kita berjalan, tetapi saya berharap kita semua dalam pelindungan dan penyertaan Tuhan secara khusus. Pagi ini kita akan membahas dengan satu topik, rahasia hidup yang diberkati Tuhan. Rahasia hidup yang diberkati Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang rahasia, maka banyak orang yang ingin menemukan rahasia macam apa yang Tuhan akan sediakan bagi kita supaya kita hidup dalam penyertaan dan berkat-Nya. Tentu kita percaya sebagai orang percaya, Tuhan rindu memberkati kita sebagai umat pilihan-Nya agar kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tentu dalam hal ini Elohim Yahweh Bapa kita yang di surga dan Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadikan langit dan bumi ini pasti dengan rindu agar anak-anaknya hidup dalam penyertaan dan berkat-Nya secara khusus. Untuk menemukan jawaban ini, kita harus melihat apa yang diajarkan oleh Alkitab melalui kebenaran firman-Nya.
Seandainya Bapak Ibu Tuhan hadir dan berkata kepada kita, apa yang hendak kita minta kepada Tuhan? Tuhan mengajukan pertanyaan kepada kita, apa yang kamu minta daripadaku akan kukabulkan. Kira-kira dari Bapak Ibu mintanya apa? Tentu banyak permintaan yang kita ajukan kepada Tuhan. Ada yang minta dibeliin rumah, ada yang minta kebutuhannya mobil, ada yang minta ada anaknya bisa melanjutkan kuliah, dan seterusnya. Tentu permintaan-permintaan itu adalah permohonan kita kepada Tuhan secara khusus. Tetapi ada satu permintaan yang harus kita perkarakan dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Lebih dari segala kebutuhan apapun yang kita nantikan, kita minta pribadi Tuhan sendiri. Itu adalah permintaan yang agung, yang mulia. Kita mengingini Tuhan lebih dari apapun yang bisa kita capai dan kita raih. Sampai tingkat ini Tuhan menjadi kebutuhan hidup kita satu-satunya, bukan yang lain. Dan tidak ada sesuatu yang kita nantikan dalam hidup ini kecuali Tuhan dan kerajaannya. Tuhan menjadi lebih penting. Tuhan menjadi lebih utama. Bahkan Tuhan lebih dari segala sesuatu. Ibaratnya Tuhan menjadi darah di dalam kehidupan kita. Tuhan menjadi air di dalam hidup kita. Tuhan menjadi oksigen yang kita hirup dengan limpah. Bahkan Tuhan melebihi nyawa kita sendiri. Kalau sampai tingkat itu yang kita perkarakan, yang kita minta dari Tuhan, maka Tuhan menjadi kehidupan kita sendiri, bukan yang lain. Dan inilah berkat yang sesungguhnya Bapak Ibu. Dalam kehidupan manusia hari ini, terdapat suatu penyataan atau kebudayaan. Banyak orang berpikir kalau orang kaya itu pasti pikirannya negatif. Banyak orang berpikiran negatif terhadap orang kaya atau kekayaan. Apakah orang kaya yang digambarkan sebagai orang yang tamak atau egois? Tentu pandangan itu tidak tepat. Ketamakan dan egois juga bisa menjadi sifat bagi siapapun, termasuk bagi orang miskin sekalipun. Tentu kalau orang diberkati, dia kaya, kita jangan memandang negatif. Itu sesuatu yang wajar, memang itu bagian hidupnya. Jangan kita memberikan asumsi yang berlebihan. Kalau orang kaya itu udah pasti tamak, egois, mau menang sendiri. Tetapi dalam kenyataannya tidak semua orang kaya berkeadaan demikian. Ada orang kaya yang kaya dia menjadi saluran berkat. Dia ingin menopang pekerjaan Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan. Tentu bagi Bapak Ibu yang dalam keadaan hidup pas-pasan atau berkekurangan, jangan kita berkata kekayaan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa mengancam kehidupan kita. Justru kekayaan itu harus menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Dan melaluinya nama Tuhan yang dipermuliakan. Saya garis bawahi bahwa ketanakan dan egois itu bisa menjadi sifat siapapun. Termasuk orang miskin sekalipun. Bagaimanapun keadaan kita hari ini, mau kita kaya atau tidak, kita belajar kepada Tuhan, mengucap syukur dalam segala perkara. Sebab kehidupan ini ibaratnya roda kehidupan ini berputar. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Begitu juga sebaliknya. Kehidupan ini ada sirkusnya. Tetapi kita mau belajar dari nasihat
yang dikemukakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita dipanggil untuk mengucap syukur. Bukan hanya pada saat kita kaya, tetapi pada saat kita berkekurangan pun kita dipanggil untuk mengucap syukur. Sebab dengan ucapan syukur yang kita naikkan di hadapan Tuhan, itu memberikan rasa cukup. Rasa cukup ini menjadi bagian yang harus kita miliki. Rasa cukup tidak bisa muncul hanya karena kita memiliki banyak uang. Wah, saya udah banyak uang, punya rumah, punya mobil. Wah, punya kapal pesiar, bahkan punya pesawat pribadi. Walaupun kita memiliki semuanya itu, belum tentu kita memiliki rasa cukup apa yang telah kita miliki. Sebab di dalam diri manusia ada satu rongga kosong yang tidak bisa dipuaskan dengan apapun kecuali Tuhan sendiri. Bahkan di dalam diri manusia tidak ada sesuatu yang bisa menyukakan hidupnya kecuali dia menemukan mata air kehidupan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang yang menemukan Tuhan dalam kehidupannya, maka Tuhan menjadi air kehidupan. Dan dia bisa merasa cukup dengan apapun yang dia miliki. Rasa cukup ini satu yang harus kita syukuri. Karena rasa cukup ini memberikan kita sebuah penghargaan bahwa apa yang kita miliki hari ini adalah berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan harus menjadi harta abadi kita Bapak Ibu, bukan yang lain. Kalau sampai tingkat Tuhan menjadi harta kita satu-satunya, maka dunia ini menjadi kartu mati. Dunia ini tidak menarik lagi. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 73. Ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Mazmur 73 ayat 25 sampai 26 dikatakan demikian. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Di dalam umat perjanjian lama, tentu ada orang-orang yang sudah menghayati keberadaan Allah melebihi segala sesuatu. Ini yang dikatakan oleh pemazmur bahwa tidak ada yang dia ingini selain Tuhan sendiri yang menjadi prioritas di dalam hidupnya. Bahkan apapun yang boleh terjadi dalam hidupnya, tetap Tuhan yang menjadi gunung batu dan bagian. Kalau orang sampai tingkat ini Bapak Ibu, dia tidak terikat oleh dunia dengan segala keindahannya. Tetapi hatinya selalu tertambat kepada Tuhan yang menjadi gairah dan tujuan hidupnya. Biarlah Bapak Ibu pada kesempatan pagi ini kita mau belajar. Setelah orang percaya belajar menempatkan Tuhan di atas prioritas kehidupan ini, maka kita bisa menemukan rahasia hidup yang diberkati Tuhan. Dan itu akan menjadi milik yang pasti dan terbuka bagi kekasih-kekasihnya. Dan saya percaya Bapak Ibu yang menyaksikan khotbah ini lewat live streaming atau secara online, saya percaya setiap kita rindu diberkati oleh Tuhan. Tentu dalam hal ini kiat-kiat apa
yang harus kita lakukan untuk menemukan rahasia kehidupan yang diberkati Tuhan. Rahasia yang pertama, satu, kita harus memiliki kemurahan hati. Kalau Bapak Ibu ingin diberkati, rumus yang pertama, milikilah kemurahan hati. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Injil Lukas 6 ayat 36. Injil Lukas 6 ayat 36 dikatakan demikian. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Kita dipanggil untuk memiliki kodrat murah hati. Seperti Bapa di surga murah hati, kita harus belajar murah hati. Pada saat kita memberi sesuatu kepada orang lain, itu akan mendatangkan kebahagiaan atau sukacita kepada kita sendiri. Ketika kita melihat orang susah, dia tidak mampu, kemudian Tuhan gerakkan kita untuk memberi sesuatu. Waduh, itu mendatangkan sukacita yang tidak bisa dibeli. Rasanya ada kenikmatan sendiri. Waduh, kita bahagia bisa bantu dia. Ketika kita menolong orang lain bukan lagi menjadi beban, tetapi menjadi kesukaan. Sukacita jenis ini sangat berbeda. Sukacita dalam hal memberi ini sangat berbeda daripada ketika seseorang menerima sesuatu dari orang lain. Sukacita dalam hal memberi, memberikan rasa kepuasan ketika orang lain yang kita bantu memancarkan keindahan atau kebahagiaan. Tentu dalam hal ini Bapa di surga dimuliakan. Karena kita memiliki karakter dan sifat dari Bapa di surga, yaitu kemurahan hati. Kalau kita jujur dan kita melihat keadaan manusia akhir zaman ini, kecenderungan manusia pada umumnya selalu fokus dengan dirinya sendiri. Manusia selalu fokus dengan dirinya sendiri sehingga dia bersikap egois. Jadi tidak heran jika orang ingin menyimpan atau menumpuk kekayaan berlimpah-limpah. Sikap egois dan tamak ini tidak boleh menjadi bagian dari anak kerajaan surga. Karena Bapakmu di surga murah hati. Kita juga harus memberikan kemurahan. Jangan sampai kita sebagai orang percaya berkeadaan seperti orang-orang yang egois yang fokusnya kepada diri sendiri. Yang menumpuk dan menyimpan kekayaan kita berlimpah-limpah hanya untuk bagian hidup kita. Padahal ketika Tuhan Yesus menebus kita. Padahal ketika kita ditebus oleh Kristus, maka DNA Tuhan itu ada pada kita. DNA Tuhan itu ada pada kita. Sehingga ketika kita memiliki DNA Tuhan, yaitu kasih yang merupakan salah satu sifat dari murah hati, maka ketika seseorang memiliki DNA Tuhan dan dia mengalami kelahiran baru secara benar, maka dia akan mewarisi DNA Tuhan sehingga dia berani berkorban bagi orang yang Tuhan pimpin, yang Tuhan tuntun untuk dia menolongnya. Oleh sebab itu pada kesempatan pagi ini Bapak Ibu, kalau kita ingin diberkati itu, rahasia yang pertama, milikilah kemurahan hati. Kita mau belajar memiliki kemurahan hati kepada orang lain. Memberi itu bukan berasal jumlahnya, bukan jumlahnya. Seperti dalam perumpamaan Tuhan Yesus ketika ada seorang janda yang memberikan persembahan itu hanya 2 peser. 2 peser itu mata uang yang sangat kecil pada waktu itu. Tetapi cuma 2 peser inilah
yang dimiliki oleh janda ini. Dan dia memberikan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Dan ternyata Tuhan Yesus memuji janda ini. Dia memberi lebih banyak daripada orang yang kaya. Sekalipun secara jumlah janda ini nilai nominalnya kecil sekali. Tetapi dia memberi dari segenap hidupnya. Memang 2 peset inilah yang dia miliki. Dia berkorban. Berkorban itu tidak enak, menyakitkan. Tetapi janda ini belajar ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab dia sadar dia ada hanya karena kemurahan Tuhan. Dia ada hanya oleh kasih Tuhan. Dia ada hanya oleh karena rahmat Tuhan. Dan tanpa Tuhan dia tidak ada sebagaimana dia ada. Sehingga dia memberi. Bukan karena nilai uang itu, tetapi karena dia memiliki sikap yang mengasihi Allah. Pada kesempatan pagi ini Bapak Ibu, ayo saya mengajak, milikilah kemurahan hati kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan. Rahasia yang kedua, kalau kita ingin diberkati Tuhan, kita harus bersedia menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Ini yang Alkitab ajarkan. Kalau Bapak Ibu ingin diberkati, belajarlah rumus yang diajarkan oleh Tuhan. Kita tidak punya rumusan lain. Rumusan kita itu Alkitab. Saya mengajak Bapak Ibu di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35b. Kisah Rasul 20 ayat 35b dikatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini kan tidak dikenal oleh rumus dunia. Orang yang memberi kok disebut lebih berbahagia. Bukankah orang yang menerima itu lebih berbahagia? Tetapi Tuhan mengajarkan, kalau kita ingin diberkati, ayo belajar memberi. Sebab orang yang memberi itu lebih berbahagia daripada menerima. Yang ngomong bukan saya loh, Tuhan kita Yesus Kristus. Ini firman-Nya. Ini bukan ibaratnya bukan pagi dana ya. Bukan lagi cari dana gereja ini sehingga khotbah saya mengenai rahasia kehidupan yang diberkati. Kita mau belajar dan saya rindu Bapak Ibu diberkati. Supaya kita bisa menjadi berkat. Kita bisa menopang banyak orang. Hidup kita makin efektif, kita dipakai Tuhan. Dan kita mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau hidup kita susah, kita miskin, kita tidak bisa menjadi pribadi yang efektif. Makanya saya rindu setiap jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kenakan itu, lihat one day. Suatu hari ada datang pada waktunya. Kehidupan orang yang memberi pasti diberkati. Dan dia tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Mari saya mengajak kita membuka Injil Yohanes pasal yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 24 sampai 25 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Kita melihat Tuhan Yesus memberikan keteladanan. Dia menjadi biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati. Seandainya Tuhan Yesus tidak mati di atas bukit Golgota demi menebus umat manusia yang telah terjual di bawah kuasa dosa, maka tidak ada
kita hari ini Bapak Ibu. Kita ada karena pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu. Dia menjadi biji gandum yang jatuh sehingga dia menghasilkan buah, dan buah itu adalah kehidupan kita. Kita yang telah ditebus, dibeli bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan nyawanya sendiri. Dan kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dalam hal ini Tuhan Yesus memberikan keteladanan dalam hal memberi. Dia bukan memberi uang atau apapun, tetapi dia memberikan nyawanya sendiri menjadi penebus dosa bagi umat manusia. Sehingga diumpamakan pribadinya seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita bersedia mati bagi orang lain demi keselamatan mereka? Apakah kita bersedia mati Bapak Ibu bagi orang-orang lain yang kita kenal agar mereka juga beroleh keselamatan seperti kita hari ini? Jangan kita menutup mata, sebab Allah ingin agar semua manusia berbalik dan bertobat untuk menerima pengampunan dosa. Jangankan Bapak Ibu berkorban nyawa untuk orang lain. Dalam hal memberi saja kepada pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu hitung-hitungan. Kalau makan satu keluarga bisa cetiau, notiau, satiau. Bisa 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta. Tapi memberi pekerjaan Tuhan yang diambil, yang dibidik. Kalau bisa nominalnya yang paling kecil. Kita kurang hajar sama Tuhan. Hari ini kita diberkati, kita sehat. Kita ada sebagaimana kita ada, itu karena Tuhan. Kalau kita memberi, memang kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Coba hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak orang kaya yang terpapar di rumah sakit. Kekayaan yang menumpuk di rekening mereka. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan yang menyembuhkan mereka, uang mau ditumpuk dalam bentuk apapun tidak bisa menyelamatkan mereka. Jangan kita menjadi takabur, kita menjadi sombong. Saya kaya, saya bisa melakukan apapun. Kekayaanmu tidak bisa berbuat apa-apa. Pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu menghayati. Kita belajar memperkarakan hal ini. Kita mau menjadi biji gandum yang jatuh seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan. Nilai jiwa manusia itu tidak ternilai Bapak Ibu. Kalau kita bisa menyelamatkan mereka, itu sesuatu yang luar biasa. Memang ketika kita memberi, kita berkorban, itu tidak enak Bapak Ibu, bahkan menyakitkan. Justru kalau kita berkorban itu menyakitkan. Justru itu menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Kalau kita memberi, kita belum sakit, itu belum memberi. Kalau kita memberi belum sakit, itu belum memberi. Garis bawahi. Justru engkau punya uang 2 juta. Cuma 2 juta yang engkau miliki satu-satunya. Ketika Tuhan memerintahkan engkau untuk memberi, engkau beri semuanya. Itu baru mendatangkan kemuliaan Tuhan. Kalau engkau punya uang 5 miliar, engkau cuma beri 10 juta, itu mah gak ada artinya Bapak Ibu. Kalau kita beri, harus bisa mendatangkan kemuliaan Tuhan. Saya belajar melakukan apa yang Tuhan ingin. Saya juga hidup dalam keadaan pas-pasan. Tapi saya belajar memberi.
Saya belajar memberi, kadang-kadang saya memberi lebih dari kemampuan saya sendiri. Bahkan Bapak Ibu pernah memberi, pinjam uang sama orang ingin memberi. Pernah gak sampai tingkat itu? Bapak Ibu memberi pinjam uang sama orang ingin karena membantu orang, ingin memberi bagi orang lain. Kalau Bapak Ibu bisa lakukan luar biasa. Saya bukan berarti lagi melirik apa yang Bapak Ibu miliki. Jangan berpikir picik. Saya hanya mengajarkan bagaimana kita menempatkan kekayaan itu pada tempat yang tepat. Jangan sampai kekayaan itu membutakan mata hati kita. Jangan sampai kekayaan itu menjadi kutuk. Jangan sampai kekayaan itu membelenggu engkau sehingga engkau tidak lagi menjadikan Tuhan di atas segala prioritas di dalam kehidupan kita sebagaimana mestinya. Alkitab sendiri mencatat orang yang berani memberi. Alkitab sendiri mencatat orang yang berani berkorban adalah orang yang tidak berkekurangan sesuatu yang baik. Katakan amin. Saya mengajak kita membuka Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Tuh. Dia memberi. Kok tambah kaya? Kalau rumus dunia kita memberi. Pasti kekurangan dong. Orang ada yang dikeluarin tetapi Amsal sudah mencatat. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Tapi sebaliknya ada yang menghemat. Wah, menghemat itu sih bagus. Secara luar biasa. Nah itu yang gak bagus, jadi pelit. Namun selalu berkekurangan. Siapa yang memberi berkat, dia diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ingin diberkati oleh Tuhan? Amin. Belajar memberi. Belajar memberi. Ibarat sumur itu Bapak Ibu. Bapak Ibu punya sumur ya, zaman kita masih kecil, saya masih kecil. Kita punya sumur nih ya. Ada yang sumurnya 30 meter dalamnya, ada yang 20 meter, tergantung ukuran masing-masing. Kalau sumur itu Bapak Ibu tidak pernah ditimba airnya, tidak pernah diambil airnya, sumur itu mau bagaimanapun akan berbau busuk. Akan berbau busuk. Tetapi kalau sumur itu selalu dipakai untuk cuci, untuk mandi, untuk masak, digunakan, tiap hari digunakan, maka sumur itu percayalah tidak pernah kering. Justru sumur itu akan mengeluarkan mata air yang baru. Bapak Ibu kan bingung, bisanya batasnya segini nih sumurnya. Kita udah ukur batasnya sampai di sini. Ketika diambil airnya, kan kebuang. Diambil kebuang. Lambat-lambat mata air itu yang dibawa itu keluar. Dia akan memenuhi tingginya sama. Itu orang yang memberi itu tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Kalau kita belajar memberi Bapak Ibu, waduh, kita belajar menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah bagi orang lain. Dan kita adalah orang-orang yang ingin Tuhan berkati. Oleh sebab itu belajarlah menabur. Sebab apa yang kita tabur tidak akan sia-sia. Apalagi itu untuk pekerjaan Tuhan. Dan mendatangkan hormat dan kemuliaan Tuhan. Hal yang ketiga, rahasia yang ketiga. Sadari bahwa mamon itu bukan tujuan.
namun alat. Kalau Bapak Ibu rindu diberkati Tuhan, rahasia yang ketiga, mamon itu bukan tujuan namun alat. Ingat, jangan jadikan mamon ini sebagai tujuan, namun sebagai alat untuk mengabdi dan melayani Tuhan. Sebab dalam Amsal 3 ayat 9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Orang yang menjadikan mamon sebagai tujuan hidup, ia akan menghalalkan segala cara untuk meraihnya. Kalau mamon itu menjadi tujuan atau harta kekayaan, maka kita akan menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan. Dalam Amsal 10 ayat yang kedua. Amsal 10 ayat kedua dikatakan, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Sadari, harta yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar itu tidak berguna. Tidak mendatangkan berkat bagi anak cucu kita. Tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus belajar memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki. Memang kita sadari bahwa semua yang kita miliki itu dari Tuhan. Hal ini muat di dalam Amsal 10 ayat yang ke-22. Amsal 10 ayat 22 dikatakan demikian. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Sadari yang membuat kita kaya hari ini karena Tuhan sendiri. Kalau bukan karena kasih dan pertolongan Tuhan, kita tidak bisa menjadi apa-apa hari ini. Namun yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kita mencari berkat itu. Bukan mencari sumber berkat. Ini sudah terbalik. Seharusnya kita harus menjadikan Tuhan itu sumber segala berkat. Makanya kalau Tuhan menjadi sumber segala berkat, maka kita belajar menempatkan Tuhan di atas segala prioritas di dalam hidup kita. Sehingga Tuhan menjadi satu-satunya yang terindah, yang termulia di dalam kehidupan kita. Jangan sampai Bapak Ibu fokus kita malah meleset. Bukan Tuhan yang kita bidik, bukan Tuhan yang kita tuju, tetapi dunia dengan segala keindahannya. Inilah yang Tuhan Yesus ingatkan di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah mengumpulkan harta di bumi. Sebab di bumi ada karat, ada nyengat merusakkannya, pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkan harta di surga. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Oleh sebab itu, kita dalam hidup kita sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Tuhan Yesus mengingatkan kepada muridnya dalam hal ini di masa dalam pelayanannya. Ketika mereka memulai pelayanan bersama dengan Tuhan, Tuhan sudah mengajarkan hal ini, jangan mengumpulkan harta di bumi. Sebab di bumi ini ada karat dan nyengat, ada pencuri membongkar serta mencurinya, tetapi kumpulkan hartamu di surga. Tuhan mengajarkan kepada muridnya agar mereka memiliki jangkauan berpikir jauh ke depan. Bahwa kiblat pekerjaan pelayanan itu bukan kepada dunia dengan segala keindahannya. Tetapi kepada kerajaan Bapa yang akan datang. Makanya Tuhan Yesus dalam pemberitaan firman-Nya selalu berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah datang. Kita sadari bahwa kerajaan Allah sudah ada
dan ada di dalam kita. Dan Tuhan ingin menjadikan kita merupakan manifestasi kehadirannya bagi orang-orang sekitar kita. Kita harus menjadi berkat di tengah dunia yang semakin gelap. Jangan sampai kita menjadikan mamon ini menjadi alat sehingga kita tidak menjadikan Tuhan sebagaimana mesti. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kepada kita untuk sungguh-sungguh menghayati hal ini. Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 9. Lukas 16 ayat 9 dikatakan demikian. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di kemah abadi. Tuhan Yesus mengajarkan ikatlah persahabatan menggunakan uang atau harta kekayaan yang tidak jujur. Supaya ketika harta benda kekayaan tidak bisa menolong kita lagi, kita diterima Tuhan di kemah abadinya. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita jangan jadikan mamon itu sebagai alat. Mamon itu bukan tujuan tetapi alat. Kalau kita memperkarakan hal ini Bapak Ibu, bahwa suatu hari ketika kita menutup mata, maka Tuhan akan berkata, marilah sahabatku. Karena kita menempatkan Tuhan menjadi harta abadi, melebihi segala apa. Hal yang keempat, yang harus kita perkarakan, rahasia untuk diberkati Tuhan. Kita harus memberi dengan sukacita. Ya, ketika kita memberi itu harus dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. 2 Korintus 9 ayat ke-6 dikatakan demikian. Camkanlah, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut keleran hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Bahkan berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ayo Bapak Ibu, kalau kita memberi harus dengan sukacita. Jangan dengan hati yang sedih apalagi karena terpaksa. Dan saya menemukan jemaat-jemaat kita, aktivis dan pengurus, saya benar-benar menyaksikan bagaimana belajar memberi. Mereka telah menunjukkan dedikasi pelayanan yang luar biasa, bahkan mereka memberi. Baru-baru bulan Februari yang lalu, kami dari gereja membutuhkan alat musik. Kami akan full band dalam ibadah dan kami berdoa dan seterusnya. Kemudian kami mencari dana Bapak Ibu dari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yang tadinya kita membutuhkan dana sekitar 51.050.000. Sekarang dana sudah terkumpul 113 juta rupiah. Itu kalau bukan karena kasih kemurahan Tuhan, itu tidak mungkin. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, kepada pengurus, aktivis dan pejabat yang telah mengambil bagian dalam hal memberi. Saya sungguh-sungguh bersyukur Tuhan campur tangan di tengah ibadah ini. Di dalam gereja yang saya gembalakan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan setiap orang yang memberi dengan sukacita, pasti Tuhan berkati dengan segala sesuatu.
Bahkan Allah melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala hal. Waduh Bapak Ibu, dampak yang diberikan kepada orang yang memberi itu, coba kita baca 2 Korintus 9 ayat 11 sampai 12. Dampak orang yang memberi ya, 2 Korintus 9 ayat 11 sampai 12. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Jadi ketika kita memberi, Tuhan akan memperkaya kita dengan kemurahan. Sehingga kita ingin memberi dan memberi. Sehingga memberi itu menjadi bagian hidup kita. Memberi itu bukan beban. Memberi itu karena kita mengasihi Tuhan. Yang berikutnya, membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Waduh Bapak Ibu, kita bersyukur gereja GSKI Rehoboth ini ada sebagaimana ada, itu hanya kemurahan Tuhan semata-mata. Kita banyak bersyukur kepada banyak pihak, terutama pihak Agape yang menyediakan kepada kita untuk beribadah di tempat ini. Kita berdoa terus agar Komeng dan Cik senantiasa bersama keluarga besar diberkati Tuhan. Kita tidak bisa membalas kebaikan keluarga ini, termasuk jemaat-jemaat Tuhan yang tergabung di dalam GSKI Rehoboth ini. Ayo kita bersama-sama berjuang menjangkau segala suku bangsa yang ada di Surabaya. Biar kehadiran gereja ini menjadi terang, menjadi garam bagi Jawa Timur, bagi Surabaya. Sehingga nama Tuhan yang diagungkan, dipermuliakan. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua menjadi timbok untuk mengebarkan panji keselamatan kepada segala suku bangsa. Biar kehadiran gereja ini memberikan dampak yang besar di dunia, bagi masyarakat di tempat ini. Doakan kami semua Bapak Ibu, biar kami terus menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, yang memiliki motivasi yang benar di dalam melayani. Biar kami menjadi teladan dan contoh bagi gereja dimanapun berada. Terpujilah nama Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan ini memberkati kita sekalian. Amin, amin. Bapak Ibu diberkati, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita nyanyikan pujian yang tadi, tarik aku dekat padamu. Biar ini menjadi doa kita. Ini menjadi kerinduan kita. Tarik aku dekat padamu, Itu lebih dari. Kita ulang dan Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, aku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siap aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. sungguh siapakah Aku ini Tuhan,
kali bejana keindahan. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu, tertanam di kerajaanmu. Kerajaanmu tertanam di kerajaanmu. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Ajar kami memenuhi kebenaran firman-Mu. Kami belajar mempersembahkan harta kami, bahkan segenap hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Jadikan kami alat untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Biar setiap hidup kami berguna bagi pekerjaan-Mu. Kami mau menjadikan Engkau di atas segalanya. Dan kami belajar mempersembahkan apapun yang kami miliki demi pekerjaan-Mu yang harus kami ambil bagian di dalamnya Tuhan. Oleh sebab itu pada kesempatan pagi ini Tuhan, tolong kami untuk menghidupi kebenaran-Mu dan tuntun kami Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dengan apapun yang kami miliki. Kami sadar kami ada hari ini kalau bukan karena Tuhan. Kami bukan siapa-siapa. Kami lahir telanjang dan kami mati pun telanjang. Oleh sebab itu kami belajar mempersembahkan apapun hanya untuk kemuliaan-Mu. Kiranya Engkau menolong setiap kami untuk memenuhi kehendak rencana-Mu. Sebenarnya Engkau tidak membutuhkan apa-apa, sebab dunia dengan segala isinya milik-Mu sendiri. Tetapi kalau kami boleh mengambil bagian di dalam kehendak rencana-Mu dan untuk mewujudkan pemerintahan-Mu di dunia ini adalah kasih karunia dan kehormatan. Oleh sebab itu Bapa di surga, berkatilah setiap kami dimanapun kami berada. Engkau berkati kami dengan kemurahan. Engkau berkati dengan kami hati yang ingin menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Dan jadikan kami sadar bahwa mamon ini bukan tujuan tetapi alat. Dan ajar kami memberi dengan sukacita. Biarlah kebenaran-Mu yang hamba sampaikan tidak kembali dengan sia-sia, tetapi Engkau materaikan dalam loh hati kami. Terima kasih Bapa. Berkati mereka yang dalam keadaan sulit hari ini. Tuhan tolong mereka yang berkekurangan. Biarlah kami hadir di tengah mereka untuk melawat. Biar kami hadir untuk menjangkau mereka dan menjadi berkat bagi mereka. Jadikan kami terang-Mu Tuhan di tengah dunia yang gelap ini. Ajar kami memancarkan kasih Tuhan kepada orang-orang yang kami temui Tuhan. Biar kami boleh menjadi Lazarus. Engkau memberikan Lazarus kepada kami. Supaya Engkau melawatnya melalui kehidupan kami Tuhan. Dan mereka yang sakit terpapar COVID-19. Baik dari jemaat Tuhan maupun dari aktivis kami Tuhan. Maupun orang-orang yang terpapar yang tidak bisa kami sebut satu persatu.
Tetapi pagi ini kami mohon anugerah Bapa di surga. Tuhan, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu, yang berlobang paku. Engkau yang menjamah dan memulihkan setiap kesehatan mereka. Sehingga Engkau memulihkan mereka, sehingga mereka bisa berkarya dan untuk berguna bagi pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan, berkati tubuh-tubuh mereka, supaya mereka sehat kembali. Kami mohon di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang menjamah dan memulihkan mereka secara khusus pagi ini Tuhan. Tuhan, pagi ini Engkau melawat dan menjamah mereka dimanapun mereka berada. Penuhi hati mereka dengan kebahagiaan sukacita yang daripadamu memenuhi hati pikiran mereka. Dan angkatlah segala beban pikiran dalam hidup mereka. Biarlah hati mereka meluap-luap dengan kegirangan, kebahagiaan bersama dengan Engkau. Aku serahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan untuk ibadah minggu depan. Nanti sore jam 4 sore kembali saya menghimbau kepada Bapak Ibu dapat mengajak anak-anaknya dapat beribadah bersama kami dalam ibadah sekolah minggu jam 4 sore yang akan dilayani oleh Ibu Elizabeth. Oke. Nanti untuk minggu depan kita akan ibadah secara online. Tetap Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah di rumah jam 9 pagi pada tanggal 20 Februari 2022 akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Michael Sony dengan tema Kamu Populer di Surga. Ya, Bapak Ibu dapat mengikuti channel YouTube GSKI Rehoboth dan Bapak Ibu juga bisa men-sharekan kepada sahabat, keluarga supaya kehadiran gereja ini menjadi berkat. Itu juga dalam bentuk pelayanan. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan bagi Bapak Ibu. Mari sebelum kita mengakhiri pertemuan ini sekali lagi saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian Selalu Untuk-Mu. Perbuat baik siang dan malam selalu untuk-Mu. Segenap hidupku adalah milik-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Di surga nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu sampai ku tua nanti. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk-Mu. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan pertolongan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Dapat berjalan dengan baik semua hanya oleh kasih anugerah-Mu semata-mata Tuhan. Dan berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam penyertaan pelindungan Tuhan bersama keluarga mereka masing-masing. Mereka yang susah Tuhan hibur. Mereka yang membutuhkan jawaban doa, Engkau hadir menyapa mereka. Bahkan mereka yang sakit Tuhan telah menjamah dan menyembuhkan mereka. Dan mereka yang ingin memberi bagi pekerjaan-Mu, biar tangan-Mu sendiri yang memberkati. Mereka dengan kasih anugerah rahmat atas hidup mereka.
dan mereka tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau tidak akan berhutang kepada setiap anak-anak-Mu. Kekasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah segala berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Ia akan menyertai kita semua mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita semua masuk dalam kemuliaannya. Mari kita yang diberkati, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.